guys, welcome back YouTube channel Mary Hana. Hari ini aku lagi telat nih, mau dateng nemuin 3 serigala nih. Tuh. Hai kakak, maaf ya aku telat kesininya. Kamu mah emang kita udah mau pulang nih. Maaf ya. Kita mau pulang udah habis ya. Udah habis semua, udah habis semua. Perlu kacamatanya biar jelas nih. Gimana nih? Udah dari tadi nih kak. Emang macet? Macet di jalan kak, soalnya naik angkot. Oh, kok nggak bilang sih kalau naik angkot? Kalau gitu bawa kuda. Jadi gimana nih kak? Udah lama di sini? Alhamdulillah udah. Ini kopi siapa? Kopi aku ya kak ya? Udah kagak pesanan ya? Ya Allah, makasih ya. Kurang apa coba? Kita langsung pesenin loh. Kayaknya pas deh. Until tomorrow. Ini udah hidup. Jadi gimana nih kak ceritanya kak? Cerita apa ini? Karir kakak ini gimana? Mau tahu loh aku. Kamu mau tahu apa tentang kita? Mau tahu tentang semuanya, awal mulanya gimana sih kakak waktu membentuk tiga serigala ini gitu. Terus tahu nggak ya? Mau tahu banget. Apa mau tahu aja? Mau tahu banget gitu biar orang-orang kampung aku melihat tuh, mendengar juga aku lihat gitu. Perjalanannya Mary Hana. Story WA-nya malah aku yang itu dia lagi. Promoin dia. Gimana? Jadi serigala itu awalnya panjang ya, dari mulai trio ya. macan, ketiga macan, kelima serigala, sampai ketiga serigala. Karena kan yang dua dulu berlima, tapi karena yang dua hamil, terus kan satu persatu ya, nggak barengan dua hamil ya. Satu hamil aku nggak cari ganti, satu hamil nggak cari ganti, jadi tinggal 3 ya udahlah. Namanya kodratnya perempuan. Kalau ya. untuk namanya sendiri ini ada Kak Rena. Nama asli ya? Rena Zahra. Ini harus di itu, harus di nama panggung ya. Karena masih baru. Masih hangat ini. Sama baru sama kayak aku kak, masih baru. Kamu mau juga nih. Aku baru banget. Aduh. Ya kalau Kak Nia, Kak Nia ya. Aku udah 10 tahunan. Udah 10 tahun. Masuk 2014 masuk dari 3 serigala atau yang langsung 3 macan? Pas 3 serigala. Kalau cerita yang trio macan sama 3 serigala memang beda ya kak atau gimana kak? Jadi gini, kan dulu tuh trio macan itu kan ada aku, ada Dian, ada Iva. Terus habis itu kan keluar tuh hamil kan, yang udah tinggal aku ganti-ganti lagi kan. Nah, terus Dian itu pas udah keluar dari trio macan masuk ke 5 serigala. Ini ringkasnya ya biar cepat gitu ya. Jadi 3 serigala itu ya mantan trio macan juga awalnya. Dian. Terus dulu ada Angel. Angel kan juga sempat di trio macan yang sama trio macan yang satu lagi. Terus ada Rizanya masih di, kalau Riza itu udah 3 serigala. Ini masih serigala ya. Riza sama satu lagi Ayu Tera. Bukannya sempat ada perpecahan dulu ya? Enggak ada. Bubar gitu, grupnya bubar. Sebenarnya gitu. kalau bubar ada pertikaian atau gimana gitu enggak ada ya. Sebenarnya kalau aku pribadi dari zaman trio macan sampai ke serigala itu enggak pernah ada masalah personal gitu. Cuma kan di luar kan harus dibesar-besarin biar orang kepo ya. Tapi kalau dari aku sampai beritanya begitu sih. Kayak itu ada berita. Iya benar. Orang akan lupa kan sama trio macan karena dulu sempat kalau dulu kan kalau zaman aku masih di kampung dulu kan sering lihat kakak beritanya di mana-mana kayak di infotainment situ kan sering juga dengar gitu ada ribut-ribut gitu. Sebenarnya nggak ada, itu ribut itu untuk menaikkan pamor aja karena kan memang tapi aku nggak tahu ya, maksudnya di zamannya aku belum pernah berantem sama salah satu personil, itu nggak pernah ya kak. Itu pun diganti karena waktu itu ada yang dia nikah hamil, Iva hamil, akhirnya aku nyari personil lagi 2. Terus namanya kodratnya perempuan kan memang ganti-ganti. Itu kesannya jadi kayak kan kita waktu itu nggak mungkin bilang iya yang satu hamil, itu kan nggak mungkin. Kita jadi biar dibikin ada cerita kayak gimmick lah ya, zaman sekarang bahasanya gimmick. Jadi memang dibikin seolah-olah bermasalah, nggak ada. Itu mah cuma nggak ada karena memang nggak bisa, kita perempuan dibatasin lu jangan nikah, lu jangan hamil, itu nggak bisa. Jadi memang pada pribadi mereka ya lagi ke sebenarnya jadi wanita yang sesungguhnya. Makanya ganti-ganti personil. Terus kalau dalam satu grup tuh ada nggak sering ribut-ributnya atau sering aku nggak suka lo kayak gini serigala nih? Yang serigala sekarang ini enggak sih, enggak ya, lebih ke klub sama-sama klub lah gitu ya. Sebenarnya gini, saling ngertiin aja. kunci untuk grup ya biar awet gimana jangan menganggap kayak tim kita tuh saingan. Iya benar begitu sih. Aku tuh sering dapat hujatan. Iya benar kayak gitu. Aku dulu zaman trio macan juga sering dapat hujatan karena gini, Lia itu kalau cari personil pasti yang di bawahnya. Waktu zamannya Ayu Tera lah, zamannya
Angel Posta gitu kan, aku dihujat orang sana sini, tapi Iya, mungkin iya, Kak sosmed, Angel Posta ya dulu pernah ya. jadi zaman sosmed belum serame sekarang ya. Cuman aku pikir kan aku yang menjalani, Iya. aku bisa aja cari yang lebih cantik, Iya. tapi di belakang mohon maaf nih katakanlah dia jualan juga. Iya, iya, Ya kan, tapi kalau aku nyari yang srek, yang mau membangun dari nol, yang bisa dianggap kekeluargaan, itu susah. Sampai detik ini sebenarnya aku orangnya paling awet untuk grup trio, paling Iya, iya. awet. Karena ya kalau seandainya aku sama dia, namanya manusia pasti ada yang kayak gak srek ya, tapi Iya. lebih baik diam. Jangan pernah mengumpat katakanlah atau ngatain personil kita, karena kata-kata yang sudah keluar, yang sudah kita keluarkan tidak akan bisa kita telan kembali. Iya, iya. Misalnya kasarnya kayak lu tuh anjingnya. Nah, kita memaafkan, tapi personil kita Iya, nggak akan sakit lupa itu. dengan kata-kata Tapi itu. untungnya Sampai ke nggak ada hati sih, ya, Kak? 10 tahun nggak ada sih yang kayak gitu. Iya, Alhamdulillah iya. sih aku awet aja 10 tahun ini. Makanya kadang-kadang tuh kan kadang ngelihat orang yang trio sering bubar, orang yang duo sering bubar, mungkin karena sama-sama nggak saling ngejaga Egoisme gitu ya, masing-masing. sama-sama egoisnya tinggi gitu ya. Tapi aku lebih suka trio sih daripada solo. Jadi ada temenku juga yang dia lebih suka solo karena dari segi honor, Iya, honor terus dia. kepuasan gitu ya. Kalau aku lebih puas kalau bertrio karena kayak seru, ramai gitu. Kalau sendiri banyak kan penyanyi sendiri. Iya, banyak. Ya, jadi aku nggak tahu, dari aku pribadi malah lebih Udah suka nyaman trio. aja ya, Kak, bertiga gitu. Sampai ada setahun yang lalu aku ditawarin salah satu PH, kan aku habis vakum, aku balik lagi, terus dibilang ya udah gue mau pegang elu, gue pegang nih ya, tapi sendiri. Enggak deh kalau sendiri, karena kayak nggak jadi diri sendiri. Kalau bertiga itu kayak dapet gitu loh. Iya, feel-nya. dari dulu juga feel-nya tuh udah dapet bertiga ya. Jadi kalau sendiri kayak tuh harus kecantik enggak aku banget Iya, gitu. Terus kalau sendiri terlalu garang Tapi sendiri pernah juga nggak ngejob sendiri tanpa dua personil yang Nah, lainnya? mereka juga pernah sama detik pernah. ini juga kadang-kadang mereka Kadang masih makanya Tapi kenapa saling berbicara sering lah satu bolak-balik sama kadang. lain, Jadi- satu sama lain saling berbicara gitu ya. Iya. Oh, Jadi yang misalnya, penting, yang penting kalau ada job nih ya udah kita Bisa. harus standby gitu. Iya, iya. Jadi kita kalau memang ada job solo, kita udah ngomong duluan, nanti kalau ada job trio kita nggak bisa ya yang kayak Kalau gitu. misalnya ini seandai ya, salah satu dari personil kalian ada job tapi nggak ngomong gitu, gimana perasaan? emang nggak pernah ngomong kok, tapi kita bebaskan. Jadi Oh, gini, dibebaskan. jadi kenapa kita juga awet pertemanan itu karena kan nggak semua melulu karena uang. Iya, iya. Jadi kayak kadang-kadang dia di Jawa, dia di Tangerang gitu kan, ini jobnya juga tiap hari loh. Dia juga, Kak aku besok nyanyi, nggak kayak gitu, nggak ada. Tapi nanti kalau aku bilang, Web tanggal ini ada trio ya, dia pasti langsung siap. Dia juga langsung siap. Jadi Enggak, maksudnya kayak bebas. kayak gini. Personil kakak salah satunya nih, misalnya kakak ini nih diundang keluar kota gitu. Sering. Harus ngomong apa? Enggak juga dia ya. Sering. Dia sering, dia juga sering, aku juga sering. Jadi karena apa kan, aku nggak bisa menjamin kehidupan mereka pribadi. Kalau aku ngelarang atau mereka harus pamit atau apa, ya seandainya mereka bilang ya berarti memang kayak takutnya seandainya jobnya udah bener-bener nggak bisa dibatalin. Ayang aku mau job ini ya, yang aku jangan ini ya, aku hari ini ada acara ya, kayak gitu. Jadi memang aku berarti memang nggak bisa. Tapi nanti kalau aku ada acara aku pakai yang lain nggak apa-apa ya. Maksudnya kan istilahnya kan kayak gitu. Jadi nggak ada yang baper. Karena kan kalau aku ngelarang, emang aku menghidupi mereka kan enggak. Iya, Dan kalau aku iri itu kan rezeki mereka masing-masing. Makanya kayak hal-hal kayak kecil kayak gitu tuh susah kita dapetin di trio-trio yang sebelumnya. Karena manajemen kan. Aku lebih ke manajemen kekeluargaan. Jadi apa ya? Karena kan kalau kita dulu aku pernah dari trio Macan keluar tuh dibilangin kamu mau nama besar, kamu mau nama besar tapi nggak ada penghasilan. Maksudnya aku nama besar nih trio Macan tapi kok aku promo terus ya nggak ada pemasukan ini, promo terus kayak gitu. Tapi nama besar nih namaku, orang tahu semua namaku. Apa kamu mau nggak punya nama tapi kamu ada pemasukan? Itu kan pilihan yang sangat sulit ya. Akhirnya aku memilih, oke, aku keluar dari trio Macan, nggak apa-apa aku nggak pakai nama trio Macan tapi aku stabil keuanganku. Dulu kan promo terus ya Beb, dulu promo tapi orang taunya kan gede bayarannya. Berarti awal mulanya tuh Kak gimana tuh, suka duka yang Kakak alamin waktu terbentuknya personil trio atau trio Tiga Serigala ini gitu? Aku lebih mikir, aku sih jalaninya santai sih ya, nggak ada yang terlalu gimana. Kalau dia nggak nyaman, pasti kalau dia mau keluar dia nggak nyaman ya ngapain kita paksa. Tapi kalau kita nyaman, berapapun yang kita dapatin itu kita kayak happy aja. Jadi segala sesuatu tuh kalau berasal dari hati, kita nyaman, itu kayak jadi berkah aja. Iya, benar. Daripada aku dapat gaji gede tapi gondokan terus kayak zaman dulu kan ya, kayak lagi sakit nih tapi gue harus nyanyi, gimana sih? Yaudahlah kan terpaksa ya, itu tetap gak enak, benar-benar gak enak. Cuman ya balik lagi ada plus minusnya. Kalau kita nggak pakai manajemen, ya agak
agak kepontang-panting sebenarnya Iya, ya untuk nyari ngebangun sendiri segala ya, macem job-jobnya gitu. juga. Tapi namanya kita kan kembali lagi ya diri masing-masing. Kalau dia nggak nyaman juga nggak mungkin lagi lah dia mau sama aku. Iya. Beb ada ini ada cara, nggak ada kakaknya aku nggak lagi deh. Gitu. Karena aku pernah ditawarin juga. Emang Mas, dulu pernah ada salah satu personil mau keluar gitu? Yang kalau personil sama yang dulu aku sih, gitu. enggak, Dia ngomong mau keluar nggak di ini lagi gitu. belum Nggak, pernah sih. nggak pernah ya, Belum tapi lebih kepada dia keluar sendiri aja aku yang ya. keluar dari Nah, Trio ini. Macan, aku. Oh. Aku yang resign karena Kalau yang terakhir Angel itu karena dia punya anak sih. iya, Lebih ke dia nggak bisa kecil, stay. makanya kita ganti dia kan. Angel jadi nggak ada masalah sama Angel Costa sebenarnya. Kita ganti karena Angel kan nggak bisa kayak sering-sering ke Jakarta. Dia kan Anaknya masih kecil waktu itu ya. anaknya kecil-kecil 3 kan. Iya udah kita ganti sama Ren. Tapi kita juga ngomong, jadi kita ketemuin sama dia juga. Iya. Dia kan ketemu di Central Park. Tapi kalau kayak dia tuh gimana perasaannya? Apa biasa aja atau gue masih mau nih gitu? Karena Dalam kita hatinya ngomong sih dia. dari awal. Jadi sebenarnya kayak gini nih, kita ngomongin dari awal gimana Puk? Kita ngomong Gini, langsung nggak apa-apa, Iya, gimana iya. Puk? Ini kayaknya nggak bisa mah, dia bilang kan. Oh, dia manggil Mama, sendiri yang "Kayaknya nggak bilang bisa, ngomong." Ma, karena aku kan masih fokus sama anak, dia bilang gitu. Anaknya masih kecil-kecil kan. Karena apa? Kenapa kita sempat suruh kita ganti juga? Karena waktu itu sempat mau ada yang pegang dan harus stay di Stay Jakarta. di Jakarta. Kan mereka masih pulang-pulang ya, yang Iya. awal sama Awalnya ayah yang kan sama memang Angel itu kan Tapi aku kakak di sekarang Surabaya. dua-duanya udah Kan stay dia di orang Jakarta Jakarta ya? Emang di Jakarta Jakarta sekarang. lama. Enak ya. Kalau kakak di mana aslinya? Aku Madura. Oh, Madura. Makanya dulu tuh sering bolak-balik aku sama Angel berdua. Jadi kayak nanti Kak kalau Angel Jo- tuh orang Madura juga dulu ya? enggak, Surabaya. dia Oh, Surabaya. Sidoarjo ya? Sidoarjo. Terus suka duka yang dialami pas saat di panggung gimana tuh kak? Yang nggak mengenakan sama sekali gitu. Nggak dibayar. Emang pernah kak? pernah lah. Gimana sih ceritain kak? Ya aku Pernah, sering juga dulu berapa juga kali. pernah denger cerita kakak waktu itu ya, dapat Itu job yang baru-baru berapa- aja. Oh, yang Yang baru-baru. baru aja. Maksudnya Emang kalau yang kita dari yang zaman lama dulu, pernah juga terjadi nggak dibayar pernah gitu. lah, itu sama Gimana senior kita. ceritanya nggak dibayar tuh gimana kak? Coba ceritain. Enggak, jadi Nggak jadi apa-apa senior sih. kita dulu ya, yang dulu ya. Jadi senior kita yang ngejob kayak, "Li, lu ikut gue ya siang malam acara di Bengkulu." Oh, oke Mas. Jadi kayak kan deket banget dan kalian pasti tahu siapa orangnya. Terus kita yang percaya aja gitu. Iya, Jadi iya. kita berangkat udah pagi sampai nyanyi malam. Terus pas mau bayar gitu kayak dia, "Nanti ya Li, abis acara." Oke, karena kenal banget. Iya, nggak mungkin Dia- begitu iya, ya kak, dan pikir mencipta ya. lagu juga dan ngedirect lagu aku juga gitu. Terus habis itu ntar aja ya Li, Dek panggilnya lupa. Ntar aja ya Dek di bandara. Oke bang, aku gitu. Di bandara. Kok dia menghindar terus ya? Akhirnya aku pepet terus kan. Iya. Sampai akhirnya ini aku ke ATM ya, dia bilang gitu. Aku tungguin dia. Ternyata dia kabur. Nilainya Dia berapa ATM. tuh kak nominalnya kak? Waktu itu Trio juga ya tuh waktu itu? Trio yang dulu Tiga apa ya? Macan. Oh, tiga Tapi macam Tiga dulu Macan ya. yang udah kesekiannya udah nggak sama manajemen. Mm. Sendiri itulah kesalahan apa sih plus minusnya kalau ada manajemen Iya. enggak ya. Jadi kita ya hampir 80 juta lah ya. Karena kan siang malam Gila, zaman banyak dulu juga. kan masih mahal-mahal. Kalau Iya, sekarang kan iya. banyak artis yang murah-murah ya. Jadi susah juga nih. Iya, iya. Banyak yang banting harga. Itu ya kayak yang sukanya embel-embel suka ini, dukanya ya. embel-embel apa lomba ajang pencarian bakat ini itu udah banyak dan Iya, murah-murah. iya, udah Jadi banyak kayak banget. susah banget untuk naikin rate gitu. Tapi untuk seukuran istilahnya tuh kayak kakak kan eksis di dunia hiburan ini memang sangat ini banget. Dari dulu nama kakak kan udah ternama banget. Kayak aku dulu dari kampung udah bener-bener familiar namanya kakak gitu kan. Ya, Aku yang familiar. muka kakak gitu. Ya tahunya tuh orang tahunya tuh Tiga Serigala, Trio Macan gitu, nggak Sampai detik ini sih, sampai saat ini kamu wawancarai juga orang masih iya, begitu. orang tuh masih manggil kayak Trio Macan gitu, bukan Tiga Serigala gitu. Iya, Tapi kan seiring berjalannya waktu mungkin orang tuh udah tahu lah ya kan. banyak juga sih job-job yang aku ngejob ya tapi namanya di baliho Trio Macan, aku nggak mau. Iya, iya. Karena aku ngerasa kalau sesuatu tuh kalau mau membentuk ya harus yang jujur, harus yang kayak ya udah berarti kalau nggak jadi berarti bukan rezeki kita. Karena aku nggak mau nanti tulisannya Trio Macan yang datang serigala. Iya, Nggak mau iya. kayak gitu. Cuman karena biar dapat uang. Emang kalau bedanya yang sekarang sama yang kan sekarang kan Tiga Serigala. Kalau yang dulu tuh Trio Macan. Nggak ada bedanya kan sebenarnya kan? beda lah, beda personil kan. Iya, maksudnya tuh gerakannya juga nggak ada bedanya, sama juga Oh, iya. gitu. Karena kan kalau Cuma kita nama mewariskan doang. kan. Jadi jadi ciri khas kita gitu kan begitu.
diwariskan ke macan-macan yang generasi kesekian kalinya. Tapi yang aku lihat sekarang itu yang trio macan yang sekarang itu muda-muda banget ya Kak. Iya, memang yang muda banget, yang terus masih nggak pirang rambutnya gitu. Nah yang Kakak tuh memang ciri khasnya tuh rambutnya gitu, yang pirang, yang terang banget. Karena aku rasa kalau begini loh, penyanyi itu kan banyak, penyanyi bersuara bagus banyak, penyanyi yang muda-muda banyak, penyanyi yang bodinya bagus banyak, tapi penyanyi yang punya ciri khas itu nggak banyak. Jadi kita bisa jualan mungkin dengan pas kadang-kadang ditawarin 3 serigala yang mana kayak gitu kan, pas dilihat oh ini oke. Karena dia udah mengenal dari, memang karena kita belum ada promo yang besar-besaran, karena kan kita kemarin sempat kena COVID pas mau promo sama salah satu label ya, jadi kendalanya di situ sih. Jadi ciri khas itu jangan sampai kita hilangkan, karena untuk membentuk image itu kita nggak bisa beli di mana-mana. Kalau kita udah punya image, pertahankan. Sama kayak gitu kan. Kalau membangun tuh lebih enakan membangun daripada mempertahankan. Karena kalau udah dibangun selesai tapi nggak dipertahankan ya cuma ada orang lain yang ambil. Benar. Terus kalau dukanya tadi kan kayak yang Kakak ditipu, nggak dibayar. Kalau senengnya ini gimana Kak? Yang waktu ngejob di mana gitu? Ayo, senengnya gimana? Senengnya gimana? Ceritain dong dikit gitu. Untuk senengnya adalah bekerja sambil jalan-jalan. Iya, sambil jalan dapat duit ya. Kalau aku kemarin ada yang dibayar. Apa namanya itu? Ada sebuah momen di mana mendapatkan banyak saweran ya. Banyak bonus lah ya. Bonus sampai yang pernah yang di Kalimantan itu dapat dolar. Dapat dolar juga ya. Oh, keren. Udah kayak berbinar-binar kan. Kayak kakak bertiga nih kan cantik-cantik. Pasti ada lah. Nggak, maksudnya tuh pasti ada lah Kak di suatu, misalnya kalau lagi keluar kota gitu pasti ada yang ngerayu gitu kan. Pastilah kan, nggak mungkin nggak yang ngerayu. Dari zaman dulu kita kecil gitu. Juga ada aja yang ngerayu. pasti ada gitu. kayak ini nih kayak gadun-gadun gitu, pasti ada yang mau gimana gitu kan. Kayak gitu. Banyak zaman kita kecil juga gadun pada mendekat. Cuman ada yang kasar nggak? Ada yang nggak ada ya. Karena kita kalau mau keluar ya harus bertiga, nggak mau sumpah dia mau ini sama siapa gitu. Ya aku kan ada tuh kejadian waktu di mana Konawe kalau nggak salah, artis disekap ada Kak. Ada artis disekap di situ. Gimana kejadian kemarin di Konawe kan? Iya ada Kak ceritanya di situ. Jadi artis tuh ada, nggak bisa disebut lah namanya ya. Jadi disekap gitu, dia dikasih job berapa titik gitu kan. Ternyata di situ nggak dibayar, terus disuruh pulang Kak karena nggak mau gitu, disekap di kamar. Dia sendirian, nggak boleh bawa temen kan. Jadi itu udah nggak masuk akal. Nah di situ dia pikir kan mungkin karena dia lagi butuh juga, jadi berangkat. Itulah juga, kesalahannya. Gitu. Kita dulu juga dapat job. Memang harus ada pendamping sih ya. Gak ada tiketnya mahal, bertiga aja. Kita iya kan, tapi kita belikan tiket buat asisten. Iya, kita harus ada ya Kak. Karena nggak bisa kayak gitu. Itu sih kesalahannya kadang-kadang. Tapi memang sekarang yang aku lihat banyak juga penyanyi-penyanyi yang kesana kesini sendiri. Iya berani banget sebenarnya ya. Sebenarnya tuh sebagai perempuan kan ada yang kayak, mas lu nggak percaya gue sih, ada yang kayak gitu kan, yang ngejob. Tapi kan kita nggak pernah tahu akan ada kejadian apa di sana. Jadi kayak itu kalau kita nyanyi siapa yang bawa tas kita, kayak gitu kan. Siapa yang melihat kita gitu ya kan. Tapi ada juga yang artis yang bawa orang sekampung juga ada sih. Ya, tapi kalau gitu. Untuk sekelas Kakak ini biasanya kalau untuk berapa orang itu bisa dapat sih gitu. Kayak sebenarnya misalnya gini, kan, berapa orang kita asisten. Tuh kadang-kadang memposisikan diri kita sebagai yang ngejob kayak IWO-nya gitu ya. Kadang kan kita tahu di Papua mahal nih tiketnya. Kita nggak akan bawa kayak 6 orang gitu karena kan tiketnya udah mahal. Karena kan apalagi kita ngerasa kita ini bukan artis papan atas loh yang butuh hairdo masing-masing, karena ada yang kayak gitu ya, butuh benerin baju atau mbak. Tapi itu kalau untuk dandan sendiri semua ya Kak? Iya sih, karena kan nggak bawa yang make up gitu. Kalau make up bawa, tapi kita nggak pernah pakai Maika gitu ya. Kita ada tapi rambut gitu ya. Karena nggak betah kalau didandanin, kadang kayak banci. Kalau didandanin orang kayak nggak nyaman ya, udah terbiasa dandan sendiri. Dan nanti kan udah gibas-gibas udah ketutup semua sama rambut kan. Terus satu lagi nih Kak, terakhir ya Kak ya. Pesan Kakak nih, kenapa sih harus terakhir yang banyak lagi dong? Aku bingung, Kakak harus cerita sendiri gimana ini gitu kan. Memang begitu sih. Kan kayak aku kan memang pendatang baru lah di dunia hiburan. Apalagi aku di Jakarta baru 1 tahun 2 bulan lah kira-kira. Pesan dari kakak yang udah senior nih, gimana nih untuk tetap eksis supaya biar ada nama kayak kalian gitu. Ya seperti aku bilang tadi,
lebih enakan membangun dan daripada mempertahankan. Kan kamu lagi mencari jati dirimu nih. Kamu harus temukan apa yang kamu punya yang orang lain nggak punya. Gitu ya. Gitu. Karena kan kamu solois. Kalau kamu solois, jadi ini dari aku pribadi ya. Jadi kalau kamu solois, kamu harus cari yang kamu harus lihat semua penyanyi-penyanyi sekeliling kamu yang solo juga, yang mereka nggak punya apa, yang kamu punya ciri khas. Jadi orang setiap mau itu pasti tahu, oh ini Merihana nih, apa gitu kan? Kamu yang bisa nemuin di dirimu sendiri, itu juga nggak gampang sih ya. Iya susah Kak. Nah terus coba masuk ke semua segmen. Jadi aku dulu itu kenapa orang masih tahu aku mungkin, aku dulu tawaran film ku terima, sinetron ku terima di saat yang 2 vakum ujian itu aku masih keliling sendiri, tawaran apapun dan aku nggak pernah nanya budget. Itu kan dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin orang punya uang promo kelar gitu ya. Dulu kan kita yang dicari gitu kan. Nah terus itu kalau setiap ada momen apapun jangan pernah kayak menerapkan budget. Kayak aku segini ya, kayak ribet kan jadinya nanti aku segini-gini karena kamu masih mencari jati diri kamu. Nanti kalau orang sudah tahu kamu pasti nanti uang yang akan datang sendiri. Kamu cari, aku yakin kamu, apalagi kan kamu bodinya bagus, terus kamu tomboy, mungkin kamu bisa menonjolkan belum ada penyanyi dangdut yang tomboy. Kamu cari emang aku luar yang agak gaya-gaya gini gitu ya. Masya Allah. Menurut aku kan gaya-gayanya dia pakai sepatu boot, kamu kan gitu. Terus style kamu itu emang fashionable banget kalau aku lihat setelah beberapa kali ketemu kamu. Jadi kamu harus pertahankan. Terus kayak penyanyi luar yang gayanya kayak kamu itu pasti ada, cuman aku nggak tahu namanya. Memang iya sih aku belum menemukan jati diri aku sih Kak sebenarnya kayak gimana sih gitu kan. Bingung sendiri kadang itu manajer aku bilang kamu tuh harus ini tampil kayak gimana tampil gila aja lah nggak apa-apa, cuman kan kadang-kadang tuh hati tuh nggak nerima gitu loh Kak, dipaksain gitu. Jangan minder. Kadang gini, kadang suka nggak enak kayak dia juga aja masih aku kasih tahu gitu. Kadang kan kita di panggung ada sama senior kita hormat, kita tunduk kayak ya kakak ya, tapi pas di panggung ini panggung gue, ini punya gue, jadi lu harus ngeliat gue kayak kamu. Gak enak ada kakak Lia, nggak ada, itu hilangkan. Jadi kamu kayak di panggung ya ini gue, gimana caranya lu biar inget sama aku, gimana cara itu kan cara kamu, PR kamu ya. Jadi kamu jangan ngerasa kayak minder, kayak kadang masih ada sih Kak rasa minder gitu kan. Karena kamu ngerasa gitu. Itu boleh kalau di bawah panggung. Nanti kalau di atas panggung kamu harus merasa ini panggung kamu. Kadang nggak enak aja nanti dibilangnya nama ini kan senior, lu kan gabung sama senior, perasaan hati sendiri gitu loh. Padahal itu boleh di bawah panggung. Itu boleh. Kayak perasaan kita. Aku juga kalau ketemu senior juga masih kayak sungkan, masih kayak nggak enak. Karena ngerasa ih gue ini siapa sih? Nggak enak. Gue kan dari mana sih gitu. Tapi kalau di panggung gue lupain semuanya. Aku di panggung ya Trio Macan pernah zaman Trio Macan sama senior 1-2 nggak mau sepanggung sama Trio Macan. Masa pernah ada juga? Oh pernah dong di TV kita hampir juga ya tuh ya. Iya dulu tuh TPI malahan dari siapa tuh Kak? Artisnya senior banget dikit kalian tahu lah. Terus kita berarti dia itu secara tidak langsung dia udah don sendiri Kak, mau bergabung sama kakak tuh kalau kayak gitu. Bukan don gini, dulu itu kayak kan dulu tuh ada kayak zamannya Bang Haji Merema kayak Trio Macan itu cuma bisa joget doang, nggak bisa nyanyi lu. Oh iya ada gitu, kayak gitu kan. Jadi pas kita tampil, tuh tadi nyanyi kayak gitu kan. Jadi terus kita dengar sendiri, habis itu kita bilang, ya tahu lah, pokoknya pasti kalian tahu lah orang itu siapa. Perlu inisial. Jangan nanti kita biar viral. Inisialnya dong, inisialnya aja dong. Kita udah di stasiun. Biar kamu penasaran penonton YouTube kita udah di stasiun televisi di ruang make up, tiba-tiba krunya bilang tim kreatif, Kak ini nggak mau nih ada Trio Macan gini begini. Tapi gimana perasaan kakak waktu tim kreatif ngomong begitu tuh kan? Aku maklumin karena dia berhijab terus nggak goyang dan kita goyang, mungkin ada kelasnya berhijab yang nggak goyang. Satu lagi juga udah punya nama apa Lesti ya? Lesti kan ada. Oh, Lesti kan baru. Oh, baru. Ini kan senior. Siapa yang bentar dulu? Itu TPI loh, TPI bentar dulu. Bentar dulu, aku mau biar orang penasaran. Iyeth Bustami bukan ya? Dia kan belum hijab. Iya, belum hijab. Pokoknya ada lah. Siapa ya? Ada yang bisa nyebutin nggak? Terus aku bilang gini, aku yang waktu itu sama almarhum Olga hostnya di TPI. Aku bilang, oh nggak apa-apa Kak, yang penting kan bukan dari kita yang nggak mau, kan kita udah di studio nih, kalau memang kita nggak itu ya nggak apa-apa kita balik. Tapi terus ternyata gimana? Yang tim yang lainnya, oh nggak bisa dong udah di rundown begini. Oke gini aja diakalin, kita paling terakhir, malah naik ratingnya. Iya karena ada kakak ya gitu ya. Jadi aku merasa
di bawah pada kita udah salaman, kita udah ini, ternyata namanya persaingan itu nggak mengenal usia, nggak mengenal apa namanya, kan dia senioritas ya, harusnya kan kayak kamu ngasih tahu pun bisa kan, kamu jangan goyang begitu dok, bajumu jangan begitu, kayak gitu kan bisa ngasih tahu secara atau baik-baik gimana ke manajer atau tapi langsung nggak mau. Jadi dia mengkelaskan dirinya, gue nggak sekelas nih Trio Macan kayak gitu waktu gitu itu banget kan. ya. Ya jadi itu berarti sesuatu dunia yang persaingan zaman dulu tuh memang ketat juga ya kak ya. sekarang sebenarnya. Sekarang, ya? Cuman bedanya kalau dulu kita televisi yang mungkin nyari-nyari talent yang kita gitu kan. Kalau sekarang kan kita punya duit, kita bisa promo ya kita naik. Kita berantem sama siapa, kita viral ya kita naik. Jadi bukan kita yang dicari. Sekarang lebih banyak sensasinya. Iya, bedanya gitu lah ya, namanya perputaran roda. Jadi aku saranin ke kamu karena aku lihat kamu itu punya sesuatu yang lebih kayak penyanyi dangdut yang keren. Kamu kayak R&B-an harusnya, malah bukan penyanyi dangdut malahan kulihatnya kamu. Ya kan kayak gitu itu. Kamu harus cari kelebihan kamu di situ. Aduh, PR lagi. Gimana nih PR dari senior nih? Aduh, puyeng aku. Setuju nggak Mas Sam? Setuju nggak? Tapi aku termasuk suatu kebanggaan banget bagi aku bisa ngobrol bareng, bisa bareng lah ya. Apa bareng maksudnya itu bareng sama senior gitu. Berkumpul sama senior, bisa ngobrol bareng begini gitu. Terus dikasih ilmu juga, dikasih PR juga. Makasih banyak banget loh Kak. Karena kamu keren, kamu fashionable. Jadi kamu pokoknya ilmu-ilmu semua ilmu yang kakak berikan tuh semoga aku bisa bermanfaat buat aku. Amin. Terus gimana lagi kak? Gimana lagi? Harus gimana lagi? Dari aku, mungkin kalian semua gimana? Terus beda-beda dong. Padahal sudah diborong udah Itu kan dari hatiku ya kan. Kalau dari hati kakak gimana? Kalau pesan kakak kan gimana buat aku yang baru 1 tahun 2 bulan di Jakarta ini gimana? Jadi ya dek ya. Kalau dari pribadi aku mungkin bertahannya aja sih, lebih sabar. Kan kadang kalau lagi merintis itu kan nggak langsung jebret gitu, langsung banyak lika-likunya. Kayak aku dulu kan pertama di Serigala kan juga kayak harus promo yang benar-benar nggak banyak gitu loh ininya gitu, promo ini harus tetap bertahan, sabar, istilahnya sabar. Dan ya itu sih harusnya bersabar doang sih. Karena semua udah diembat dia. Udah nggak ada lagi. Cuma sedikit ya ngomongnya. Diborong semuanya. Enggak, tapi kalau dari kan aku harus beda-beda, harus sabar ya. Sabar. Oke. Berarti dari Kalia harus dari Rena. beda ya, dari kakak nyerah, harus pokoknya. sabar, Kan jangan nyerah. Itu apa namanya tuh nggak boleh, meskipun kita lagi belum ada job atau apa kan tetap harus bertahan di situ, istilahnya kayak gitulah, harus tetap gitu ya, harus. Tapi kita salut loh. Kita yang menurut kamu bilang kita senior, tapi kita aja belum punya channel YouTube loh. Di subscribe ya channel YouTube aku. Rihanna. Tapi nanti kalau kita punya YouTube gantian ya, kita ajak. Iya siap. Pokoknya siap Kak, collab siap. Terus kalau untuk Kak Rena sendiri gimana nih pesannya untuk adik kakak ini yang baru merangkak di Jakarta ini? Baru merangkak nggak tuh? Ikan dari nol Kak, baru merangkak aku Kak, belum lari aku itu. Kalau kakak-kakak senior kan udah lari, udah pakai kaki. Kalau aku kan baru ngerangkak kayak gini ngerangkaknya gitu loh. Ya intinya sih jaga diri ya. Terus yang utama itu attitude ya. Kalau menurut kakak, penilaian kakak attitude aku gimana sih? Jelek ya? Attitude aku jelek ya? Maksudnya kan biasanya itu kan kalau sekarang kan dulu gitu. Mungkin sekarang ini nanti kalau udah namanya udah naik sombong, udah beda kan, star syndrome. Jangan star syndrome aja. Jangan ya deh. Dia ngasih tahu melas banget. Jadi kayak ngatain ya. Kayak sedih yang kedengeran. Jangan sombong, jangan tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati, jaga attitude. Karena terus mau secantik apapun kalau attitude-nya jelek masih banyak yang nggak suka. Mau secantik apapun kalau attitude-nya jelek tetap banyak yang tidak suka gitu ya. Tapi walaupun dia jelek, attitude-nya baik, ramah, masih ada plusnya lah ya, walaupun mukanya nggak tertolong gitu. Kalau jadi entertain harus banyak muka kalau Terus apa tadi kakak bilang? Kakak mau ngomong apa tadi? Enggak, jangan lupa Mukanya jangan cuma 1 dan 2, harus banyak muka. Kemana-mana apa soal di mana-mana. Karena kayak kalau kita jadi diri sendiri kadang itu nggak bisa diterima di. Kalau kita jadi diri sendiri kita nggak susah gitu loh. Jadi kita harus kayak pakai ilmunya bebancian gitu.
Benci itu kan bisa bertahan di Jakarta karena apa? Karena banyak link-link yang mungkin kayak harus deket sana deket sini, itu perlu banyakin linknya karena masih baru kan. Harus gitu ya. Dan banyak-banyak nanti kamu kaget kalau kasih. Gitu aja ya Kak pesannya ya Kak. Iya, semangat ya. Makasih ya Kak Sukses ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga Kakak lancar rezekinya. Doakan aku juga semoga karirnya bisa sebaik karir kakak-kakak sekalian ya. Kita Jangan lupa terus ya, subscribe ya. terus bekerja sama. Amin. Jangan lupa kalau ada job. Enggak gini, jangan lupa kalau ada job diselip-selip juga. Iya dong, Adeknya pasti ini yang jalan ya. baru merangkak ya kan. Kita juga merangkak loh sama ini. Satu lagi, jangan lupa like, share, and comment di channel YouTube Mary Hana. Jangan lupa subscribe. Dadah.